Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wa hdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul habaib wal ulama wal kurama wal umara wal asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Yahya, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, wabil khusus Al-Habib Ja'far wa Habib Abdullah Segaf, dan kesemuanya para habaib, para kesepuhan yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau, wabil khusus khadimil majlis akhina fillah walillah al-ustad Syamsul Arifin alias, kalau alias itu mau lakob ya, lakobnya bukan? Hah? Benar lakob? Apa artinya cucu? Al-Ustadz Cucu bin Muhammad Kiai Muhammad Subuki An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Mudah-mudahan kehadiran habaib dan para dewan guru dan beserta krunya dan kita semua yang berada di tempat ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi sehat afiat, panjang umur, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pesan daripada khadimul majlis Al-Ustadz Cucu, beliau menyarankan kepada Al-Fakir untuk menjelaskan atau menerangkan tentang fadilah daripada pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya akan menukil di dalam kitab An-Ni'matil Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karangan daripada Al-Imam Imam Ahmad Al-Alim Al-Allama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tentang fadilah bagi seseorang yang membaca maulid atau mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, faslun fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal menjelaskan tentang keutamaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Yang artinya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang menginfakkan dirhaman, yaitu hartanya, satu dirham aja daripada hartanya, 1.000 rupiah, 100.000 rupiah, 2.000 rupiah, kebangetan ini ya.
menginfakkan hartanya 1 dirham aja untuk membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Kana rafiqi fil jannah. Ada orang tersebut yang sudah menginfakkan hartanya demi mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak dia bersamaku di surga. Bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kita enggak ragu lagi bahwasanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq beliau siapa? Sahabat Rasulullah, sahabat yang semua, katanya Nabi Muhammad, semua aku sudah balas jasa para sahabatku, kecuali Abu Bakar Siddiq saya masih belum mampu untuk membalas jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya apa? Saking besarnya jasanya kepada Nabi Muhammad, saking besarnya pengorbanannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau disebutkan di dalam Al-Qur'an, kedudukan beliau idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua Gua Thur. Ya. Sayyidina Abi Bakar dan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah itu dikejar-kejar sampai Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur. Ya. Sehingga turun ayat di situ Allah mengatakan idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau mengatakan apa? Kelak dia bersamaku di surga, dan kita enggak ragu lagi bahwasanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bakalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi orang yang mau menginfakkan hartanya walaupun 1 dirham. Ya. Gak tahu berapa 1 dirham ini. Ya. Kalau dinar itu 2,5 gram. Ya. Gak tahu kalau 1 dirham itu berapa. Ya. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya seakan-akan dia sudah menghidupkan agama Islam. Ya. Dia sudah menghidupkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzubillah, kebalikannya barang siapa yang benci, ya, enggak suka dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia seakan-akan dia sudah memadamkan syiar-syiar Islam. Allah. Di dalam riwayat juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain, katanya. Yang artinya barang Sayyidina Utsman mengatakan barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham aja untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia sudah menghadiri peperangan Badar atau peperangan Hunain. Ya. Ini wallahu a'lam. Ini dari Sayyidina Utsman. Perkara jenengan percaya enggak percaya terserah jenengan. Ini yang menukil adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau sudah ma'ruf karangan kitabnya, kitab Tuhfah. Ya, sarah daripada Minhajut Thalibin. Ya, orang alim, orang faqih, bahkan kalau ada di madhab al-fiqih itu ada qala Imam Romli, qala Ibnu Hajar, qala Imam Romli, qala Ibnu Hajar, qala Imam Romli. Beliau yang menukil daripada kalam Sayyidina Utsman. Masa jenengan enggak percaya? Kalau ada SMS selamat Anda sudah mendapatkan hadiah 125 juta.
tinggal ambil, silakan kirim nomor password rekening Anda. Wow, kali jenengan udah sampai ketipu-ketipu udah. Ya, percaya, masa ini kalam dari orang-orang soleh, kalam daripada berita-berita hoak aja kita percaya, masa ini nggak percaya? Ya. Tapi nggak wajib untuk percaya, nggak wajib untuk percaya, kecuali kalau itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab, katanya. Allah. Yang artinya di sini barang siapa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penyebab perkumpulan dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan keluar daripada dunia kecuali keluar dengan membawa iman. Ya, ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan bakalan masuk surga tanpa hisab. Mungkin enggak ada yang enggak mungkin. Ya. Keluar dalam keadaan iman, yang mana iman itu kita sulit, kita enggak tahu. Waliyadzubillah. Kita meninggal dalam keadaan beriman apa enggak tahu. Yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ini sudah ada jaminan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengagungkan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meninggal dalam keadaan beriman. Jangankan gitu, secara akal-akalan sudah. Kalau kita menjadi, jenengan ini yang ada di sini, menjadi tim sukses para calon-calon, kira-kira dapat pangkat gak? Kira-kira dapat jabatan gak? Hah? Menjadi tim suksesnya? Oh, masa enggak? Bakalan jadi tim sukses dan dikenal. Oh, bakalan. Itu masih belum tentu masih. Tapi kemungkinan besar. Dan ini sekarang kita mengagungkan. Jenengan sudah bikin apa, sudah jadi parpol, bikin acara sebesar-besarnya, backgroundnya atau benderanya mungkin partai-partai fulan misalkan. Kira-kira jenengan bakalan di apa? Dilirik enggak? Dipandang enggak? Oh, siapa ini sudah? Jangan kayak gitu. Saya punya teman itu, beliau kemarin dijanjiin mau datang calon DPRD pusat, tapi nggak sempat, janji doang mungkin ya. Nah. Kenapa? Karena memang mungkin dianya atau keluarganya ada hubungan. Lah ini kita mengagungkan siapa? Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tega ketika kita meninggal? Iman kita, Nabi memandang kita, sedangkan iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ridho Nabi Muhammad. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, saufa yu'tika fatardha. Wahai Muhammad, maka aku akan beri engkau sehingga engkau ini sampai ridho. Ridhonya bagaimana Nabi Muhammad? Ridhonya adalah enggak mau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu pun masuk neraka. Enggak ridho Nabi Muhammad. Itu cuma bagi yang mau. Kalau enggak mau ya terserah jenengan. Karena ada kemungkinan umat Nabi Muhammad yang sudah dipilih oleh Allah untuk masuk surga, dan jaminan Nabi Muhammad masuk surga, tapi masih ada yang enggak mau. Masih aja yang ada yang enggak mau. Siapa itu yang enggak mau? Orang yang tidak mentaatiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Ini adalah orang yang enggak mau masuk surga, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wadittu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, aku berkeinginan seandainya aku ini punya emas satu gunung, maka aku akan gelar infakkan ini emas satu gunung ini untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya infak untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar takzim dan mahabbah dan sesuai kemampuan kita. Gak harus muluk-muluk besar sampai memaksakan diri. Enggak seperti itu Nabi Muhammad. Intinya bagaimana jenengan dengan maulidku? Waktu dilahirkan, di bulan di mana aku dilahirkan, kalian bagaimana? Mengagungkan apa enggak? Apa apresiasi atau ungkapan kecintaanmu itu apa? Ungkapan bahagiamu bagaimana? Ungkapan kesenanganmu ini bagaimana? Itulah kadar kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti orang yang sudah melaksanakan maulid besar berarti enggak. Intinya kembali kepada di dalam hati kita bagaimana dengan takzimnya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi beliau mengatakan man hayya ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama' ikhwanan wa auqada sirajan wala bisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi illiyin. Yang artinya barang siapa yang menyediakan makanan untuk dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan teman-temannya, saudara-saudaranya, kemudian menghidupkan lampu terang, pakai pakaian yang indah dan bagus, memakai minyak wangi, dihidupkan itu bukhur, dupa. Untuk apa? Takziman Nabi Muhammad SAW. Maka kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama dengan para anbiya dan dikumpulkan di surganya Allah, surga yang namanya A'la Iliyin, surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang mau nanya, makanan ada? Bukhur ada, dupa ada, minyak ada, pakaian ada, pakaian indah semua. Ini sudah mendandakan. Masa mau ke sini pakai pakaian sawah? Enggak. Ya. Ini sudah sebenarnya jenengan sudah ada rasa tanda di situ takzim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal apa? Kita tinggal husnud dan memegang keimanan kita sampai nanti kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya. Dan terakhir Al-Imam Wahidu asrihi wa faridu dahri Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'. Wasala ilaihi min dalikal ma'kul fa innahu yattarib wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilihi. Wa in quri'a maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min dalikal ma' dakhala qalbahu alfu nur wa rahmah wa kharaja minhu alfu ghillin wa illah wa la yamutu dalikal qalbu yauma tamutul qulub. Yang artinya di sini Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan tidaklah seseorang membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid Nabi atas garam atau gandum atau segala sesuatu daripada makanan, ada nasi kuning, ada buah-buahan, ya ini tumpeng ya, nasi tumpeng, ada pisang, oh ini semua ini sudah diberkahi dengan baca
Maulid Nabi Muhammad SAW, kecuali di situ akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memakan itu makanan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Fakhruddin mengatakan bahkan air ataupun hatta makanannya, ketika air itu diminum atau makanan itu dimakan, air yang sudah dibacakan maulid, makanan yang sudah dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang yang memakan itu akan diberi oleh Allah, akan dimasukkan berkat makanan yang dibacakan maulid atau minuman yang sudah dibacakan maulid 1000 rahmat dan 1000 nur dan 1000 rahmat Allah. Bahkan apa, wa kharaja minhu alfu ghillin wa illah, dan Allah keluarkan dari orang yang sudah minum minuman tersebut atau makanan-makanan tersebut 1000 penyakit. Penyakit kotoran hati dan penyakit-penyakit yang lain. Wa yahya qal wala yamutu dzalikal qalb yauma tamutul gulub, katanya. Dan gak bakalan mati hati orang yang sudah mau minum air keberkahan itu. Dimana di zaman sekarang ini banyak hati sudah mati. Alamat hati itu sudah mati, tidak tergerak ketika dibaca maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Berat untuk menerima nasihat. Ini adalah tanda-tanda matinya hati. Masa Beb 1000 penyakit hilang Beb. Kita tinggal butuh yakin. Lah jenengan minum oskadon, sakit gigi, sakit kepala hilang kok dengan obat, betul gak? Karena apa itu? Karena yakin. Hakikat yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu wasilah apa enggak? Obat. Perantara enggak? Lah sekarang paling besarnya wasilah siapa? Paling besarnya perantara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak salah Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan masih kama majma'il maulid yujallil kurub. Enggak ada perkumpulan yang paling cepat menghilangkan segala musibah, penyakit, sumpek, galau apapun seperti pembacaan perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sebagai motivasi kita. Enggak harus Beb gini Beb, cuma adanya segini Beb. Enggak apa-apa, yang penting dibaca maulid di rumah jenengan. Jangan sampai enggak dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.